Aku pernah yang kayak nggak punya uang itu pernah. Waktu di zaman lockdown. Pernah. Yang sampai aku jual home food itu, aku pernah. Oh, pernah jual home food? Pernah. Iya, aku masak di rumah terus aku jual karena aku delivery ke MRT gitu, pernah. Oh, gitu. Pernah. Kok Saking aku nggak punya uang gitu dulu waktu. Itu waktu lockdown. Waktu lockdown. Iya. Sugar daddy lah berarti kan. Sugar daddy itu banyak banget ya tawarannya. Ya, Cuman sugar aku daddy udah tua. nggak perlu sugarnya kan? Nggak perlu manis-manis. Manis. Okay. Kuat sikit. Welcome guys to our another episode of Welcome guys to What's up guys? Welcome to On Star Ons, the place where we talk about what's ons and what's star ons. Okay, today it's me here, Arif, with Ahmad. Okay, today we have a very special guest. Far away from Indonesia. But before that, for you guys who have not subscribe to our YouTube channel. For those of you who are new here, follow us on Spotify, on TikTok, and on Instagram at On Star Ons. Okay. Let's introduce our beautiful guest for today. Her name is Anissa. Welcome, Anissa. Hi. Halo. Okay. Hari ni kita berbual Indonesian sikit lah. Boleh. Okay. Bisa aja. Okay, Anissa. Intro dikit. Ada intro diri dikit. Intro ya. Intro. Ya. Aku sebenarnya orang Indonesia, Okay. tapi udah lama di sini, tinggal di sini, PR di sini. Oh, BR. Okay. PR udah 9 tahun. Oh. 9 tahun di sini karena dulu menikah juga sama orang sini karena jadi warga tetap di sini lah. Yeah, okay. Karena anak pun juga orang Singapura kan. Okay. Jadi ya gitu. Okay, awesome. So that's Anissa for you. Go. First question. What is Okay, the first question? Sebenarnya topik hari ini kan lebih ke, mungkin kita udah kasih tahu kemarin, lebih ke being a single parent in Singapore, ya kan? Yes. So pertanyaannya gimana ya? What does it take? Apa yang dibutuhkan sebagai seorang single parent untuk menjadi single parent yang tinggal di Singapura? Berani ambil resiko ya. Okay. Kayak sebetulnya itu nggak mudah lah. Okay. Apalagi kayak kita pernah dulu ada pasangan, tapi mungkin ya ada satu dan lain hal kita berpisah, tapi itu mungkin udah kayak resiko yang udah aku ambil gitu. Jadi aku mungkin pertamanya itu memang sulit banget, kayak pasti nggak mudah lah ya. Yes. Gitu. Apalagi aku jauh dari keluarga gitu kan. Tapi mungkin slowly aku berani ambil keputusan kalau aku tuh nggak mau kayak Gak mau bersama lagi gitu. karena terlalu toksik ya. Iya betul. Iya, jadi aku beraniin diri lah untuk jadi single parents Iya, gitu. Ya. Oke. Sebenarnya banyak berkorban tuh aku sih di sini. Karena mungkin aku pun bisa balik ke negara aku lagi ya. Karena mungkin lebih happy di sana. Iya betul. Karena dekat dengan keluarga semua. Tapi aku yang faktor yang selalu bikin aku semangat gitu, apa itu anak sih. Iya, anak jadi penguat ya. Betul. Jadi Anak kayak itu kalau aku semangat ya. tiba-tiba aku kayak ngerasa aku nggak bisa atau aku sedih apa gimana, tapi aku kalau lihat anak lagi tuh kayak ada semangatnya energi langsung ada yang, ya. gitu. Kalau boleh tanya persiapan finansialnya mungkin itu. Finansial itu aku nggak ada persiapan apa-apa ya. Wow. Nggak ada. Dari Berarti awal gitu. Nggak ada. langsung nggak ada. terjun Aku tuh. pernah yang kayak nggak punya uang itu pernah. Waktu di zaman lockdown. Pernah. Yang sampai aku jual home food itu, aku pernah. Oh, pernah jual home food? Pernah. Kok aku Karena nggak tahu ya? karena jual home food. di sini banyak Indonesian living in Singapore gitu kan. Dia ada masak luar dijual. Iya, aku masak di rumah terus aku jual karena aku delivery ke MRT gitu pernah. Oh gitu. Pernah. Kok aku Saking nggak aku tahu? nggak punya uang gitu dulu waktu. Itu waktu lockdown. Waktu lockdown. Iya. Berat. Jualnya di MRT mana? Enggak, jadi kan aku buka pre-order gitu. Jadi ada orang Indonesia, orang Indonesia. Iya, order Pantesan gitu. lah, saya nggak tahu. Iya, pernah kayak gitu juga. Jualnya itu melalui apa? TikTok, Instagram? Itu kayak ada grup Indonesian Living in Singapore, jadi di Facebook gitu. Jadi di aku Facebook. advertise gitu. Advertise-nya di sana. Advertise gitu. Jadi orang pre-order. Singapura nggak ada yang beli? Kemungkinan belum sih, karena kan aku itu jual makanan khas Indonesia yang mereka tuh Kayak bakalan
ada tuh kayak yang sambal gitu. Oh, cuma sambal Karena biasa. mungkin orang sama Singapura nggak terlalu suka. Jadi aku sesuaikan. lebih marketnya ke orang Indonesia. Oh, gitu. Indonesia. Misalnya kayak sambal apa gitu? Sambal yang kayak jengkol itu kamu tahu kan? Yang sambal petai jengkol itu. yang Karena kan busuk. orang Indonesia tuh suka banget makanan itu. Dan time itu tuh baru lockdown. Jadi mereka untuk dapetin itu tuh susah. Kamu dapat jengkol dari mana? Itu aku order di Gelang. Jadi aku jadi maci-maci dulu di Gelang. Ada ternyata jengkol. Kayak jalan-jalan dulu ya, nyari dulu. Ada banyak perjuangannya. Tapi sambalnya dibuat sendiri? Iya, aku masak sendiri. Wow. Iya. Selain dari sambal, jualan apa? Itu aku sama teman sih. Jadi teman aku tuh bisa buat kayak sambal rujak gitu. Jadi, seblak ada nggak? Seblak nggak ada, itu nggak bisa. Kamu orang Sunda kan ya? Sunda asli, ya Jawa Barat. Makanya seblak ada nggak? Seblak, ya terus cuanki, ada tuh bakso apa tuh aci itu juga ada. Bakso aci. Wow. Bakso aci ya. Bakso aci bukan daging kan ya? Bakso aci tuh kayak apa sih? Aci tepung tapioka, terigu. Tapioka. Ya. Starch ya. Tapioka terigu Bukan lah, dia tepung jagung. Aku tak pernah masak. I mean masak but aku suka masak tapi tapioka. Tapioka. Wait. Tapioka yang kenyal-kenyal. Ubi ya? Maybe lah. Maybe. Potato, ya Tepung maybe ya. Sweet potato. Is it? Karena aku nggak bisa masak itu. Oh nggak bisa. Itu susah. Oke, itu perjuangan seorang ibu lah ya. Iya, betul. Untuk memperjuangkan untuk anaknya. Iya, betul. Wow, luar biasa. Terus selain jualan, apa lagi yang kamu pernah lakukan untuk istilahnya dapetin cuan? Waduh. Itu apa ya? Yang bisa diceritakan aja. Yang bisa diceritakan biar di audiens di rumah itu kan dengar ya kan. Dengar ya, banyak sih aman ya, cuman gitu. itu mungkin more to privacy lah. Sometimes ada orang yang memang mau bantu lah dulu. Iya, gitu. kayak dari laki-laki lah gitu. Kayak yang mereka tuh kayak karena kayak touching banget lihat perjuangan aku, terus mereka tuh kayak yang tiba-tiba pengen naw aku gitu. Ya, jadi kayak pengen, iya betul itu. Langsung tiba-tiba Seriously pengen. itu. Ini kamu live di TikTok apa gimana, nggak ada? Ini baru pertama aku ngomong sih. Cuman aku emang nggak terima offer kayak ada orang pengen nawarin apa? ya yang sesuatu nawarin yang jasa lah. Ya itu nggak ada lah, nggak pernah lah aku ya. Cuman kayak mungkin mereka lihat kayak udahlah gitu, aku bantu lah. Ya. Mereka selalu bilang gitu, cuma aku bilang enggak lah, as long aku bisa kerja lebih baik lah, karena aku ada anak ya, karena aku nggak mau kayak apa ya, kayak anak aku tuh berpikir ibunya seperti apa gitu ya. Cuman ya udahlah, aku ngerti. Jadi selalu aja ada kayak laki-laki tuh yang pertamanya tuh dia kayak pengen apa ya, kayak pengen kenal atau gimana, terus kayak dia pernah offer uang sekian. Itu pernah banget. Pernah gitu. Pernah banget. Offernya langsung kayak ya udahlah, aku bantu gitu. Aku bantu lah. Tanpa ada embel-embel apapun, enggak pernah banget itu. Ya cuma kayak ikhlas gitulah bantu. Iya, ikhlas, cuman kayak menemani untuk makan, ngobrol, itu banyak banget. Noti. Iya, Sugar itu daddy. Ya, tapi aku kayak bersyukur juga sih masih ada orang yang kayak begitu tanpa meminta hal yang aneh-aneh lebih gitu. Ya. Sugar daddy lah berarti kan. Sugar daddy itu banyak banget ya tawarannya. Ya, cuman sugar aku daddy udah tua. Nggak perlu sugarnya kan? Nggak perlu manis-manis. Manis. Oke. Oke. Panas so, ya. Panas. Panas. Aslinya mau dikencangin nggak gini? Oke. Masuk ke bagian tadi tentang laki-laki lah. Kamu sebagai seorang single parent, untuk bisa dating atau keluar berkenalan dengan orang, Mas, apakah punya kesempatan atau masih bisakah gitu? Ada yang kayak, aduh aku udah nggak sanggup lah, udah aku jagain anak aja gitu. Sebenarnya sih kayak dulu mungkin waktu anak masih kecil tuh kayak terlalu capek ya. Kayak mungkin semua aku urusin lah. Tapi aku kadang pun kayak sebenarnya aku dengan side-nya ex-husband itu masih oke lah. Karena mungkin dia pun
orang tua daripada dia pun kadang bantu aku juga karena kasihan kan kalau aku semua sendiri. Betul. Karena kalau dari segi family aku pun jauh kan, jadi nggak bisa tolongin aku kan. Jadi sometimes masih dia tolong lah. Untuk dating. Untuk dating. Dating itu ciri-ciri waktu lah. Oh, ciri-ciri waktu lah. Kayak misalnya aku punya 2 atau 3 jam gitu kadang. Itu harus ketemunya laki-laki yang very understanding sih, sama posisi aku. Dan sometimes pun ada lah yang very understanding kayak kamu free atau apa, mungkin diajak makan atau diajak keluar gitu. Ya. Biasanya yang lebih tua. Enggak juga sih, banyak ya. Tapi kalau mencari cowok itu kamu cari yang umurnya sekitar berapa sampai ke berapa? Umur ya. Aku sih nggak ada range umur untuk jadi. Buat aku yang pengertian aja sih. Wow. Betul. Age doesn't matter guys. Age doesn't matter. Oke, kita buka sedikit. Boleh tanya nggak sekarang umurnya berapa nih? Coba tebak berapa? Aku sih sebenarnya kurang lebih tahu ya. Iya, karena pasti lah. Set. Do you know? Guess. Yes. It's around in the early 30s. Yeah, okay. Early 30 itu berapa? 34. Yes. 34. Wow. Going to 34. Guys. Yes. 34 guys. 34 guys. Anak 1. Anak 1 guys. Iya. Buy one get one free. That's true. Okay, ya. Ini salah satu pertanyaan yang apakah ada laki-laki yang biasa ditanyakan gitulah dari orang yang pengen berkenalan sama kamu? Kamu maksudnya punya anak? Ditanyakan Ya, ditanyakan ke kamu gitu loh. Misalnya tentang kalau kamu misalnya kamu cerita aku tuh udah punya anak loh. Oh, aku emang nggak pernah kayak tutupin. Langsung forward. Langsung aku bilang kalau kamu mau kenal sama aku, ini situasi aku ada anak, aku single dan aku nggak ada siapa-siapa, udah itu aja. Jadi aku nggak pernah mau menutupi, nggak. Iya, jadi lu mau oke nggak juga nggak apa-apa gitu. Iya. Single ya. Single guys.